Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Saat ini kita mau memuji Tuhan. Dengan Tuhan kita pasti bisa menang. Amin. Allah kita dahsyat dan hebat. Engkau Allah yang besar di dalam hidup kami Tuhan. Bersamamu kami bisa melewati berbagai macam hal di dalam hidup ini. Engkau
Bapa, kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Engkau bukan hanya Allah yang selalu hadir, tapi Engkau Allah yang selalu bekerja Tuhan untuk menyelesaikan setiap permasalahan kami Tuhan. Bahkan Engkau menyembuhkan kami ketika kami sakit Tuhan. Berikan kekuatan baru ketika kami lemah ya Bapa. Berikan jalan keluar buat setiap masalah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus, ajaib dan besar Engkau Tuhan. Bapak, kami juga bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang selalu hadir juga buat bangsa ini ya Bapak. Selalu melindungi dan menjaga bangsa ini dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, pemeliharaanmu buat bangsa ini Tuhan hingga saat ini Bapak. Masuki usia yang 76 tahun ini Tuhan, terima kasih. Semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami katakan shalom buat bangsa ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tangan kasih-Mu menyertai setiap anak-anak bangsa ini Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapak. Oh, penyertaan-Mu yang sempurna buat mereka Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat setiap hal Tuhan yang Kau lakukan di masa-masa pandemi COVID-19 ini Bapak. Terima kasih kalau semakin hari kami melihat Tuhan, semakin banyak penurunan yang terjadi Tuhan atas orang yang terjangkit COVID-19 ini Bapak. Kami percaya Engkau akan terus bekerja menyelesaikan ini Tuhan. Dan Engkau akan hentar bangsa ini Tuhan, mengarungi dan melampaui masalah ini Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat setiap jalan keluar yang Kau berikan, hikmat dan marifat-Mu buat setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini Bapak. Berikan kekuatan ekstra buat mereka Tuhan, sehingga mereka bekerja lebih lagi Tuhan, untuk membawa bangsa ini semakin bertumbuh dan berkembang bersama Engkau Tuhan, maju bersama Engkau Tuhan, melampaui masalah COVID-19 ini Tuhan, dengan kekuatan daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Baik jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu bisa melakukan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar dan juga melakukan proses transfer yang melalui QR Code yang tertera di layar monitor saat ini. Baik, kita akan memberikan terbaik. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama deklarasikan persembahan kita. Dimulai di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan keturunan bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis, semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau di dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Semua
besar melimpah bagi kami Tuhan. Bersama Engkau kami bisa melewati semuanya. Kekuatan dari-Mu yang membuat kami bertahan Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, yaitu Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu bagi kami. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar hati kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mengerti mengenai kebenaran-Mu dengan benar. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman. Ada urapan Tuhan yang dahsyat bagi dia. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, semua yang siap untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bersyukur kita pada saat ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang senantiasa menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa menghadapi setiap persoalan, problema yang kita alami selama ini. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 6-8. Yang saya berikan judul memberi dengan sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memampukan kami untuk melewati hari-hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh ada seperti hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk firman-Mu ya Bapa. Biar setiap firman yang disampaikan tertanam di dalam hati kami dan kami dapat melakukannya. Engkau mengurapi mulut bibir hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biar semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengajarkannya Bapa, Engkau yang berbicara Tuhan. Biar firman Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan setiap jemaat Tuhan. Sehingga semuanya tetap berada dalam rencana Tuhan, dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita baca pembacaan kitab pada kesempatan ini yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 6-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Dalam ayat ini ditulis dengan kalimat camkanlah ini. Arti kata camkanlah ini berarti ingat-ingat, cermat-cermat, perhatikanlah dengan seksama. Artinya apa yang dituliskan ini semua penting buat kita, buat diingat, buat dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di dalam Lukas 6 ayat 38 ditulis, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan, dan yang tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sebenarnya apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, itu akan kembali kepada kita. Kenapa? Saya mempunyai sebuah kesaksian Bapak Ibu. Pada saat pandemi ini tidak terkecuali di lingkungan kami juga ada beberapa yang terpapar oleh virus COVID-19. Nah, saya berusaha untuk memberikan sesuatu buat mereka.
Saya berusaha untuk meringankan beban mereka dengan cara kami mengirimkan vitamin, makanan yang bisa mereka konsumsi untuk pemulihan mereka. Nah, pada suatu hari, anak saya juga terpapar COVID-19. Dia tinggal di Bandung, sehingga saya nggak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Sebagai orang tua tentunya saya merasa sedih. Saya bisa menolong orang lain, tetapi anak saya sendiri, saya tidak bisa lakukan apa-apa karena jaraknya yang jauh. Dalam kondisi terpapar COVID-19 juga tidak mungkin kita jemput ke sana. Ya kan? Tetapi ternyata anak saya pun dipelihara, dilayani oleh orang lain di sana. Ada yang memasak buat anak saya, bahkan juga diberikan obat-obatan, diberikan vitamin, sehingga anak saya pulih kembali dan sekarang sudah mulai bekerja. Itulah Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita berikan buat orang lain, itu sebenarnya untuk kita sendiri. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah mau berhutang, Dia akan membalas apa yang kita perbuat. Banyak sekali perbuatan-perbuatan Tuhan yang saya rasakan dalam kehidupan saya. Apa yang tidak saya pikirkan, apa yang tidak terpetik dalam hati saya, Tuhan sediakan, Tuhan berikan buat saya. Nah, di dalam memberi ini, ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan, ya. Yang pertama, dikatakan bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Jadi, berapa yang Bapak Ibu harapkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa usaha itu tidak mengkhianati hasil. Ya. Nah, seberapa banyak Bapak yang mau tuai, sebanyak itu juga kita harus bisa memberi, kita harus bisa menabur. Yang kedua, tempat kita menabur. Ya. Tempat kita menabur juga harus kita perhatikan. Kita masih ingat dengan ilustrasi seorang penabur. Dia menabur benih, ada yang di pinggir jalan, ada yang di tanah yang berbatu-batu, ada yang di tanah yang berumput duri, bersemak duri, dan ada tanah yang baik. Nah, tempat kita menabur sangat menentukan hasil kita. Itulah sebabnya pilihlah tempat yang baik. Bahkan di tempat yang baik pun hasilnya bisa 30 lipat kali ganda, 60 lipat kali ganda, atau 100 lipat kali ganda. Banyak hal yang menentukan dari hasil taburan kita, dari hasil apa yang kita tabur. Mari Bapak Ibu, taburlah di tempat yang baik. Kita kalau berbicara tanah, tanah itu adalah melambangkan hati kita. Tanah yang baik sama dengan hati kita yang baik. Hati yang dipenuhi oleh firman Tuhan, hati yang selalu mendengar apa yang Tuhan katakan buat kita. Bagi seorang petani, mereka sangat paham bahwa untuk mendapatkan menuai hasil itu memerlukan waktu, memerlukan proses, tergantung tanaman apa yang kita tanam. Semakin lama tanaman itu menghasilkan buah, menghasilkan hasil, maka prosesnya juga akan semakin lama dan hasil yang diberikan juga nilainya semakin tinggi. Satu contoh misalnya kita menabur benih bayam. Bayam itu harganya juga tidak terlalu mahal, tetapi dalam waktu 1 bulan sudah bisa dipanen. Ya kan? Tentu berbeda ketika kita menanam buah durian. Karena buah durian itu memerlukan waktu bisa sampai 5 tahun baru bisa menikmati buahnya. Tetapi kita tahu bahwa durian itu adalah buah yang mahal, buah yang disukai oleh banyak orang. Nah, jadi kita harus bisa
menunggu proses sampai terjadinya pembuahan itu, sampai terjadinya penuaian itu. Dan kita harus tetap bertekun di dalamnya. Kita harus tetap memelihara sampai menghasilkan buah. Yang kedua, ayat yang ketujuh dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi sesuai dengan kerelaan hati dan sukacita. Memberi bukan karena kita mengharapkan balas jasa. Jangan kita memberi hanya karena kita mengharapkan sesuatu yang lebih besar Tuhan berikan kepada kita. Itu sama saja bahwa kita sedang menyuap Tuhan. Ya, tetapi bagaimana kita memberi dengan kerelaan hati, memberi yang didasari oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jangan kita memberi karena kita mengharapkan imbalan atau kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Tetapi kalau sudah memberi, lupakan saja. Tuhan pasti akan membalas kita. Sebab Tuhan kita ini Tuhan yang tidak mau berhutang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-8 dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ini janji Tuhan. Kita tidak akan pernah berkekurangan karena memberi. Sebab Allah berjanji, kita ini akan berkecukupan, bahkan kita akan berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita masih ingat bagaimana kisah 5 roti dan 2 ikan. Sedikit Tuhan sambut melipat gandakan sehingga 5.000 orang dapat dikenyangkan. Bahkan kita juga ingat bagaimana janda Sarfat itu dengan sedikit tepung dan sedikit minyak, karena dia memberi kepada Elia, sehingga dia tidak pernah berkekurangan. Tepung yang ada, minyak yang ada, tidak habis-habis. Nah, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang membuat mukjizat. Allah yang sanggup melipat gandakan apa yang ada pada kita. Allah kita melebihi apa yang kita pikirkan dan harapkan. Itu yang Tuhan akan kerjakan buat kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang bisa saya bagikan, yaitu dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8, ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari pembacaan kita ini. Pertama, menabur banyak, menuai banyak. Menabur sedikit, menuai sedikit. Yang kedua, memberi sesuai kerelaan hati dan dengan sukacita. Dan yang ketiga, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan akhiri firman Tuhan pada kesempatan ini dengan sebuah kesaksian, di mana pada saat itu gereja akan membayar tanah yang ada. Tuhan berbicara kepada saya bahwa saya harus memberi dengan jumlah yang sudah Tuhan taruh di dalam hati saya. Lalu saya sebenarnya ya berjuang Bapak Ibu, kasih enggak. Karena sebenarnya uang itu saya kumpulkan buat persediaan anak saya yang ketiga untuk kuliah. Nah, begitu pulang saya bilang sama istri saya begini, Tuhan menaruh di hati saya untuk menabur untuk pembayaran tanah yang ada. Meskipun sebenarnya jumlah itu sebenarnya kalau saya pikirkan itu jauh dari cukup gitu. Sangat kecil sekali Bapak Ibu. Tetapi buat saya itu nilainya cukup besar karena
ini berhubungan dengan kelanjutan studi anak saya. Nah, lalu istri saya bilang begini, kalau Tuhan sudah taruh, lakukan saja. Nah, di situ saya dikuatkan oleh perkataan istri saya. Akhirnya saya transfer uang saya sesuai dengan yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Dengan agak malu-malu saya kasih tahu ke bendahara bahwa saya transfer sekian. Saya nggak tahu lagi nanti apakah anak saya bisa kuliah atau enggak. Karena memang ya saya sudah serahkan sama Tuhan gitu ya. Tapi inilah luar biasanya Bapak Ibu. Waktu itu anak saya yang nomor 2 masih kuliah, belum selesai. Sementara tahun berikutnya anak saya yang nomor 3 masuk kuliah. Nah, saya berpikir bagaimana nanti ya. Tetapi dahsyatnya Bapak Ibu, ketika anak saya yang nomor 2 belum selesai kuliah, saya ditelepon oleh teman saya begini, Pak Har, itu anaknya kuliahnya sudah selesai apa belum? Saya bilang belum, dia baru mau bikin skripsi. Dan kebetulan masuk di masa pandemi ini, maka banyak semua dikerjakan dari rumah. Lalu teman saya itu bilang begini, kalau gitu suruh bantu saya aja di kantor saya gitu kan. Ya coba nanti saya bicarakan dulu sama anak saya. Dan ketika saya bilang sama anak saya, dia mau. Dan hasilnya itu begini Bapak Ibu. Ternyata Tuhan memberikan jauh lebih banyak dari apa yang saya berikan. Dan anak saya bisa saling membantu sehingga ketika anak saya yang nomor 3 masuk kuliah dan puji Tuhan, dia juga masuk di negeri ya dengan biaya yang tidak terlalu tinggi, semua dapat berjalan, semua dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan apa yang saya berikan itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami melalui anak-anak kami. Puji Tuhan bahwa Tuhan memelihara kami. Inilah kesaksian yang dapat saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Dan kita akan akhiri firman Tuhan pada kesempatan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah kami Tuhan sanggup melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami pada saat ini. Kami dapat menabur, kami dapat memberi dengan sukacita. Dan Engkau Tuhan yang akan melipat gandakan apa yang kami berikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, sekarang kita akan perjamuan kudus. Siapkan rotimu dan siapkan anggurmu. Mari, angkat roti dan anggur di tangan kanan saudara. Mari ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus untuk mengingat kematian Kristus bagiku dan untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Syekaralama. Jemaat Tuhan, mari kita masing-masing mengucap syukur. Katakan, Yesus, terima kasih buat tubuhmu yang sudah Engkau pecah-pecahkan bagiku. Yesus, terima kasih buat darahmu yang sudah Engkau curahkan bagiku. Katakan terima kasih Yesus. Penebusanmu sempurna. Ya, sempurna, sudah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus.
telah didamaikan. Dengan Bapa dibenarkan. Yes. Tubuhku telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Dan tubuhku adalah bait Roh Kudus untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang telah ditebus ya, bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Bukankah cawan anggur yang atas kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Makanlah, minumlah. Dalam nama Yesus. Thank you, Jesus. Shikaradabaya shatakarapapapasya. Syadaralabakasya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas firman yang sudah disampaikan. Mengucap syukur Tuhan. Sebagaimana Daniel mempunyai roh yang luar biasa, sehingga Engkau pakai dia Tuhan berdampak di lingkungan pemerintahan dan politik. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan juga sudah memberikan pada setiap kami roh yang luar biasa itu Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami mau menumbuhkan roh yang unggul itu dengan sikap, perilaku, kebiasaan unggulan kami. Kami mau membangun mesbah ginosko kami setiap hari. Tiada hari tanpa PDF, ujian doa firman. Kami mau hidup dalam kekudusan setiap hari. Kami mau jadi pembelajar. Kami mau jaga kesehatan kami, kesehatan tubuh kami. Kami juga mau mengelola waktu kami dengan bijaksana. Roh Kudus memampukan kami. Ini komitmen kami Tuhan untuk membangun 5 SP keunggulan ini Tuhan. Terima kasih Abah ya Bapa. Bapak, aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Setiap kebutuhan mereka masing-masing. Setiap persoalan kehidupan mereka. Aku percaya Engkau Tuhan yang peduli. Engkau Tuhan pembuat mujizat. Aku percaya Tuhan. Pertolongan kami hanya datang daripada-Mu ya Tuhan. Dan aku percaya pertolongan-Mu terjadi buat setiap anak-anak-Mu Bapa. Mereka akan melihat kebajikan kemurahan-Mu dalam hidup mereka. Perlakukan setiap mereka dengan ajaib. Terima kasih ya Bapak. Yang lemah menjadi kuat. Yang berkekurangan alami penyediaan Tuhan. Dan yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Pastikan kita semua menjalani gaya hidup sehat dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19 5M. Gereja kita adalah gereja pemuritan dan kita sedang membangun budaya pemuritan yang kuat di gereja kita melalui Carousel. Itulah sebabnya pastikan setiap jemaat Tuhan dimuridkan dan setiap jemaat juga memuridkan. Aktif dalam setiap Carousel Anda. Dan hadirlah juga dalam doa fajar kita di hari Sabtu pukul 5 pagi. Mari angkat kedua tangan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang penuh dengan kasih karunia, melimpahkan kasih karunia itu bagi hidupmu. Katakan amin. Dia memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Dari iman kepada iman yang semakin sempurna. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Semua berkat terbaik ini
yang menghadirkan engkau dimanapun, di salah satu dari seven spirit itu, engkau berdampak karena engkau mengalami penyertaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.